Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Republik Indonesia Budi Setiono menyebutkan 5 kebutuhan dasar indeks hidup layak wajar sejahtera bagi warga di Banyumas. 5 hal tersebut perlu dicukupi dan dibutuhkan adanya bantuan pemerintah dalam memenuhinya, baik dalam hal pangan, sandang papan, kesehatan, dan pendidikan. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Republik Indonesia Profesor Budi Setiono menyebutkan 5 hal kebutuhan dasar yang dibutuhkan masing-masing individu di setiap kota kabupaten untuk hidup layak wajar sejahtera. Kelima hal tersebut yakni adalah sandang, pangan papan, kesehatan, dan pendidikan. Ia menyebutkan jika untuk mencukupinya dibutuhkan adanya pendapatan terukur minimal dalam setahun dari setiap individu warga. Pemkab Banyumas yang didukung pemerintah pusat seharusnya memastikan agar setiap individu memiliki pendapatan dengan nominal yang terukur untuk memenuhi kebutuhan. Tentunya dengan lapangan kerja yang mewadahi dan pentingnya memahami jumlah penduduk agar tidak meledak. Pemkab akan berupaya untuk memberikan bantuan agar masyarakat memenuhi hidup layak jika individu sudah berusaha maksimal dengan bekerja sendiri atau bekerja dengan orang lain. Jika belum terpenuhi akibat PHK, cacat fisik, pendapatan kurang, maka bantuan tersebut akan diupayakan. Budi Setiono memberikan perumpamaan minimal pendapatan individu di Banyumas mencapai 50 juta per tahunnya. Dengan berbagai macam skenario tadi yang saya katakan, apakah dia bekerja mandiri atau dia menjadi job seeker bekerja pada orang lain. Tapi yang jelas semua penduduk Banyumas berdasarkan kalkulasi indeks kebutuhan tadi, untuk makan yang layak berapa, untuk nyicil rumah yang layak berapa, untuk menyekolahkan anak berapa, untuk bisa dapat layanan kesehatan yang standarnya bagus berapa, itu dikalkulasi katakanlah menjadi 50 juta. Maka harus mengupayakanlah pemerintah di semua level itu memastikan semua rakyat Banyumas dapat memiliki pendapatan di atas 50 juta. Nah, persoalannya nanti adalah kalau ada orang sudah berusaha bekerja siang malam, ya, tekuk pringkel begitu, tapi ternyata pendapatannya kurang dari 50 juta. Mungkin karena inflasi, mungkin karena PHK, mungkin karena kemampuan fisik, mungkin karena cacat, karena kecelakaan, pendapatannya hanya 40 juta. Maka harus ada proses ini yang sedang kita upayakan di tingkat pusat nantinya. Bantuan dari pemerintah untuk mengcover sisa dari kekurangan 50 dikurangi 40 juta. Berarti pemerintah harus subsidi 10 juta kira-kira. Kalau pendapatan rakyat ada yang 30 juta, maka pemerintah harus mengupayakan subsidi 20 juta. Sehingga sampailah semua orang di titik 50 juta minimal itu. Nah, tentu saja bantuan pemerintah itu tidak harus dalam bentuk cash, tapi bisa dalam bentuk subsidi perumahan, subsidi pendidikan, subsidi makanan. Makanya Pak Presiden membuat MBG itu diantaranya dengan tujuan ini, agar semua orang itu bisa lifting di atas semua garis kejahteraan. Kalau misalnya kata tadi di Banyumas 50 juta, ya semua orang harus punya pendapatan di atas 50 juta itu. Pemerintah harusnya mengcover hal ini dan sedang diupayakan pada titik tersebut. Bantuan tidak selamanya dalam bentuk cash. Saat ini sedang diupayakan untuk pemenuhan dengan program makan gratis, sekolah gratis, agar berada di garis sejahtera. Namun semua hal tersebut dibutuhkan adanya mekanisme. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.